4 hari kami berada di Turki. Banyak pengalaman yang bisa dibawa ke tanah air. Sensasi kota Bursa dan kota Istanbul menjadi sesuatu yang sangat sulit dilupakan. Turki menjadi salah satu destinasi wisata yang sangat nyaman untuk dikunjungi. Masyarakat Turki menyambut wisatawan mancanegara dengan sangat ramahnya. Ada sebanyak 45 juta wisatawan yang berkunjung ke Turki setiap tahunnya. Tentu saja ini menjadi sumber devisa yang sangat luar biasa. Segudang kesan yang sangat dalam, sulit untuk dilupakan, mulai dari menaiki puncak gunung Uludag dan bermain salju di atasnya, kemudian sejumlah heritage bersejarah dari masa kejayaan Kesultanan Ottoman hingga perkembangan Turki dari hari ini setelah menjadi sebuah negara republik dan menjadi bagian dari Eropa. Turki juga memberi kesan yang manis dengan berbagai cenderamata yang sangat indah. Sutra, sejadah, ambal, jaket, keramik, kristal, madu, apel tea, dan tentu saja menu makanan Turki seperti kebab dan sop yang sangat khas. Perjalanan selama 4 hari harus kami akhiri dengan kembali menjejakkan kaki di Bandara Istanbul Airport, bandara baru yang menggantikan Atatürk Airport. Bandara terbesar di Eropa itu tentu saja memberikan decak kagum baik arsitektur maupun layanannya. Jurnalis Infomu.co Saiful Hadi melakukan wawancara khusus dengan dosen ekonomi syariah dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dr. Bahril Datuk, yang sudah melakukan banyak perjalanan internasional. Kata Dr. Bahril Datuk, dengan 45 juta wisatawan yang datang, berapa besar devisa yang diraih Turki dari sektor pariwisata ini? Berikut petikan wawancara Infomu.co dengan Dr. Bahril Datuk di Bandara Turki. Bersama Bapak Dr. Bahril Datuk. Beliau adalah dosen dari mata kuliah kewirausahaan syariah di Universitas Muhammadiyah Sumatera. Selamat siang, Pak Bahril. Selamat siang. Bagaimana pandangan Bapak melihat ekonomi Turki, pariwisata di Turki sampai hari ini? Baik, terima kasih. Dari kunjungan kita selama 4 hari di Turki ini kita melihat sesuatu yang luar biasa. Khususnya selama pemerintahan Erdogan ini kita melihat perkembangan yang luar biasa dari ekonomi Turki ini. Dari sisi pariwisata, data yang terakhir saya lihat kemarin itu selama 2019 itu kunjungan sekitar 45 juta orang. Bandingkan dengan Indonesia yang hanya lebih kurang 15 juta orang. Ya. Jadi bisa dibayangkan devisa yang didapat oleh Turki dari pariwisata luar biasa besar. Tentu saja mereka memang punya modal besar untuk itu, terutama warisan budaya, ya, heritage dari masa sebelum Islam dan kemudian masa Islam, Kesultanan Sultanan Mamluk, ya, sehingga mereka punya warisan modal yang luar biasa. Tentu saja sebetulnya modal lain yang luar biasa besar itu adalah sikap masyarakat dalam memelihara situs-situs budaya, situs agama, kemudian sikap dalam menerima para pelancong, para wisatawan, sehingga Turki ini menjadi destinasi yang sangat menyenangkan bagi wisatawan dari semua kelompok, semua ras, semua agama, sehingga betul Turki ini adalah titik temu budaya dari Eropa dan Asia. Kita punya warisan budaya juga yang walaupun tidak tidak spektakuler seperti ini, tapi kita juga punya warisan UNESCO walaupun kalah banyak. Turki ini punya 11 warisan UNESCO. Kita punya ada beberapa dan Borobudur. Nah, ini barangkali yang harus dilengkapi dengan bagaimana kita melayani orang ini, ya. Kenapa wisata ini menghasilkan devisa? Makin lama stay-nya, makin lama orang tinggal, itu akan makin banyak pengeluarannya. Di situ devisa lebih bertambah. Penting juga. Selain potensi heritage yang bagus, keramah tamahan, 4 hari di sini bagaimana Bapak melihat kuliner Turki dengan kuliner Indonesia dibandingkan? Sebenarnya secara kuliner kita lebih kaya, ya, lebih beragam. Di sini relatif orientasinya hanya Timur Tengah dan sedikit Eropa, ya. Jadi mungkin buat kita lidah kita mungkin perlu adaptasi juga. Jadi dari segi itu kita punya keunggulan sebenarnya dari segi kuliner. Saya yakin kita lebih bisa munculkan banyak kuliner yang spektakuler juga sebetulnya. Ya. Pemirsa TVMU dimanapun Anda berada, begitulah penjelasan yang kami peroleh dari Bapak Dr. Bahril Datuk, dosen dari Universitas Muhammadiyah Sumatera yang sedang melakukan kunjungan di Turki bersama Almerah Plaza. Dari Bandara Airport Internasional Turki, Saiful Hadi, jurnalis Infomu.co mengakhiri laporan Rihlah
dari negara dua benua.